asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek ritual, atau kalau ritual itu sebetulnya bukan bahasa Islam ya. Bentar. Saya coba untuk share. Ini ritual itu bukan bahasa Islam, tapi kita lihat saja. Di sini. Oke. Kemarin kita tentang sholat sudah. Baik. Apa itu ibadah? Ibadah dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab. Yaitu ibadah. Ibadah, ya'budu ibadatan. Yang secara etimologi artinya menyembah atau menghamba. Sedangkan secara istilah, ibadah yaitu penghambaan seorang manusia pada Allah untuk dapat mendekatkan diri kepadanya sebagai realisasi dari pelaksanaan hidup, tugas hidup selaku makhluk yang diciptakan. Itu menurut ahli. Anda bisa membuat terjemah atau pemahaman sendiri tentang apa itu ibadah. Okay. Menghambakan diri. Unconditionally, tanpa ada syarat, tanpa ada alasan. Kenapa mencintai Allah? Ya cinta aja. Karena cinta itu sudah tertanam. Kenapa mencintai Rasulnya? Ya cinta saja tanpa ada alasan. Itu adalah pencintaan atau pahaman yang benar, gitu. Tidak harus ada alasan. Baik. Kewajiban ibadah bagi manusia dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuh. 5656 Az-Zariyat ayat 56 ya. Fungsi ibadah itu adalah positioning kita sebagai ciptaannya dan Allah sebagai Khalik, pencipta. Posisi ini memiliki konsekuensi adanya keharusan manusia untuk taat dan patuh pada penciptanya. Pengingkaran manusia dalam penghambaan diri kepada Allah mengakibatkan ia menghamba pada dirinya sendiri dengan kepada nafsunya. Jadi manusia itu ada juga yang menghamba pada nafsunya, pada keinginannya. Dan itu akan menjadi kesan yang sangat buruk di mata Allah. Semua manusia berderajat sama di mata Allah, yang membedakan mereka adalah imannya. Maka salah satu fungsi ibadah itu sendiri adalah menaikkan derajat diri di mata Allah lewat imannya, keyakinannya. Oke, lanjut. Salat. Nah, ini adalah salah satu ritual atau kebiasaan melakukan ibadah. Kemarin kita bahas tentang sholat itu seperti halnya bebersih atau membuat pembersihan, penyucian diri. Dan kalau satu hari kita membersihkan selama 5 kali, maka tentu diri kita akan bersih. Yang kedua, som, yang melibatkan hawa nafsu. Nah, tolong suaranya kecil ya, saya ngajar punten. Ya. Nah, jadi ibadah puasa itu adalah ibadah di mana kita menempa atau menahan hawa nafsu kita untuk tidak mengumbar hawa nafsu ya. Ada yang boleh tidak puasa, ada ya karena sakit, lanjut usia, dalam perjalanan, ibu hamil. Wan kana maridon aw ala safarin, nah, gitu ya, boleh tidak puasa. Tapi diganti dengan fidyah, fa fidyatun atau miskin au iddatun min ayyamin ukhra, diganti pada hari yang lainnya sesuai dengan jumlah hari puasa yang ditinggalkannya. Zakat. Zakat yang dimaksud adalah ada kewajiban tertentu dalam batas tertentu. Ya. Batas tertentu, kewajiban tertentu. Kalau melebihi dari 1 sa', maka dia harus dikeluarkan 2,5 zakatnya. Kalau dia punya
panen, maka sekali panen dia harus mengeluarkan 2,5% buat yang tanah kering dan 5% buat tanah yang airnya basah. Gitu. Kemudian haji adalah puncak dari pengorbanan lahir dan batin. Jadi karena dia bagian terakhir, sudah kaya, sudah banyak ibadah, sudah punya kemampuan untuk menjaga diri secara fisik, secara batin sudah siap, maka dia diwajibkan untuk melaksanakan pergi haji. Pada tahun ini bagaimana hukumnya haji? Bisa jadi tidak wajib. Kenapa? Karena masih ada pandemi corona. Itu tidak masuk dalam istita'ah. Tidak ada kemampuan kita untuk sampai kepada haji. Dah, habis ini saya sampaikan. Jadi kita nggak usah lama-lama, cukup 15 menit, 20 menit. Nanti kita diskusikan lewat WA group. Habis ini ada pertanyaan? Tidak ada. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ada pertanyaan? Tidak ada. 3 kali itu saya tanya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya nanya deh. Jadi kalau hal-hal tersebut bukan ritual, apa dong namanya? Neng Wardah, Adrian, Arifin. Kalau hal-hal tersebut kayak sholat, puasa, zakat, haji itu bukan ritual, itu apa dong namanya? Ibadah, Ustaz? Ibadah apa maksudnya? Kewajiban yang harus ditunaikan? Kenapa jadi kewajiban dia? Karena sudah diperintahkan. Siapa yang merintahkan? Allah SWT sendiri dalam Al-Quran. Mana ayatnya? Saya tidak ingat, mohon maaf. Tiada maaf bagimu. Mohon maaf. Gimana bisa mengatakan itu kata Allah dalam Al-Quran? Mana ayatnya? Ayat berapa? Surat berapa? Yang mana? Ya. Kan selama ini kita beragama itu karena ikut-ikutan. Kenapa sholat? Karena disuruh sama mama, sama abah. Sama papa, sama mimi. Sama ibu dan ayah. Disuruh sholat, makanya kita sholat. Gitu ya? Jangan-jangan kita nggak ngerti kalau sholat ini adalah kebutuhan kita sendiri. Bukan sebuah hal yang memang diwajibkan gitu. Kalau diwajibkan, diharuskan kan kita kadang-kadang ngerti apa alasannya. Kenapa kita harus upacara setiap hari Senin pagi? Karena kalau kita tidak upacara, maka kita akan dihukum. Kan gitu. Kita takut hukuman itu. Karena kita takut hukuman, maka kita upacara. Demikian juga, ada sebagian orang yang, kenapa kamu masih sholat? Karena saya takut neraka. Gitu. Bisa jadi takut dihukum gitu. Itulah kewajiban. Karena takut dihukum jadi dia laksanakan. Apa gitu Anda sholat? Kenapa Anda sholat? Karena saya ingin mendapatkan pahala yang banyak. Kenapa kamu sholat? Karena saya yakin dengan sholat saya akan mendapatkan 27 derajat daripada sholat sendiri. Ada yang bilang kayak gitu. Iya ada, memang hadisnya ada. Betul sekali. Tapi untuk sebagai kelas mahasiswa, selevel berpikir Anda yang tiap hari berpikir logis menggunakan logika, itu sudah harus terlewatkan, sudah terlampaui. Tidak sekedar hanya menjalankan kewajiban, tidak hanya sekedar takut neraka, tidak hanya sekedar mencari pahala, tidak hanya sekedar mendapatkan 27 derajat, tidak hanya sekedar ingin mencari pembebasan dari rasa tidak enak, bukan sekedar itu. Harusnya beyond, di atas segalanya itu. Kenapa saya sholat? Karena kalau saya nggak sholat, maka akan ada yang kurang dari hidup saya. Itu contohnya.
Karena kalau saya nggak sholat, saya tidak merasa menjadi seorang muslim. Kenapa kamu sholat? Karena saya ingin mencari perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha melihat, maha memperhatikan. Kalau saya nggak sholat, kayaknya saya malu diperhatikan terus sama Allah. Gitu dong jawabannya. Paham? Paham nggak? Kalau paham kita udah nih. Selesai kita nih. Ada. Nah, selesai mata kuliahnya semudah itu aja. Tapi bagaimana Anda bisa mengelaborasikan, mengeksplanasi, menerangkan dengan bahasa Anda sendiri, dengan keyakinan Anda sendiri, dengan logika berpikir Anda sendiri bahwa hal-hal yang wajib itu adalah something, sesuatu yang berharga, sesuatu yang mendapatkan efek balik pada diri Anda sendiri. Itu yang penting. Bukan hanya sekedar sholat, jengkang-jengking, gitu. Bukan itu. Ya. Nanti Anda akan terjebak pada apa namanya? Pada level bid'ah. Kunut bid'ah, kok bisa kunut jadi bid'ah? Nanti itu pembahasannya akan kemudian. Oke, yang kita bahas sekarang adalah tentang ritual atau kebiasaan yang dilakukan. Kalau ritual itu lebih kepada agama non-Islam ya, kayak Hindu, misalkan Buddha, atau ritual membasuh keris dengan air cuka, ritual membakar dupa malam Jumat, Kliwon, itu ritual. Ritual itu lebih kepada unsur-unsur animisme atau kebiasaan tradisi yang dilakukan yang mengandung unsur-unsur magis gitu. Tapi kalau sholat bukan ritual, beda ritual itu. Oke? Ul, tanya dong Ul. Apa kabar Ul? Alhamdulillah, Ustaz. Ini lihat. Yang di Zoom atau mukanya malu. Ya, biar kelihatan. Itu di mana, di kamar Ul? Iya, Ustaz di kamar. Oke. Siapa ada yang bertanya lagi? Pamir di tengah masih lockdown Rancamaya, Cahaya masih lockdown? Masih Pak, masih. Sholat Cuman beberapa siswa udah ada yang ke sekolah Pak. udah datang ya? Alumni ya? Bisa main. Kelas 12 khusus. Ya. Yang kelas 12 Pak. Oh, siap-siap buat ujian akhir ya? Iya Pak. Udah mulai siap. Ya paling tidak ya buat kenang-kenangan lah Pak. Kenang-kenangan apa? Kayak mau meninggal aja kenang-kenangan. Ya masa mereka kelas 12 nggak pernah ke sekolah Pak. Oh gitu, iyalah. Gitu Pak. Oke. Ya teman-teman yang lain ada yang bertanya, ada yang diskusi? Ya kita diskusikan ya nanti ya. Kalau kita orang Islam ini ada kewajiban sholat jamaah sehari 5 kali. Pertanyaan saya, nanti silakan diskusikan di grup WA ya. Bagaimana dengan agama non-Islam? Misalkan seperti agama Nasrani, atau agama Hindu, atau agama Buddha. Bagaimana mereka melakukan ritual atau kebiasaan, atau mungkin bisa jadi hal-hal yang dianggap wajib bagi mereka. Kalau seandainya Nasrani itu ada alirannya dulu atau ada sejarahnya yang menyambung dengan Islam, kan dalam Quran itu ada perintah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Berarti dalam agama Nasrani yang dulunya katanya mereka merasa
dekat dengan Islam, atau Yahudi yang dulunya bersama-sama dengan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Sulaiman, itu kan Bani Israel semua ya. Karena Anda kalau untuk menjadi seorang Yahudi Anda harus Bani Israel dulu. Tidaklah orang itu Yahudi kecuali dia Bani Israel. Tapi ada sebagian Bani Israel yang masuk ke Nasrani. Surat As-Saff ayat terakhir, ayat 12 kalau nggak salah. Wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa'amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah wa yadana alladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Wallahu alam. Jadi sebagian Bani Israel itu ada yang beriman kepada Yesus, kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian mereka beriman dan ikut dengan ajarannya Isa alaihissalam, yakni ajarannya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah anna Isa Rasulullah. Ketika Nabi Isa ya. Itu ada yang beriman. Mereka adalah Ansar. Man ansari ilallah. Ansar dari kata Nasar. Maka agamanya menjadi Nasrani. Ya, agama orang-orang penolong menurut mereka. Oke, apa ritual yang mereka lakukan? Apa kebiasaan atau kewajiban yang mereka lakukan? Silakan kita bahas dalam WA group. Baik, sudah 20 menit sampai di sini. Cukup? Tidak cukup? Cukup. Cukup aja ya. Oke, jam 10 sebentar lagi saya akan pergi menuju ke Uskudar University. Kita akan ada MOU antara Universitas Juanda dengan Universitas Uskudar. Nanti kalau yang S2-nya mau sekolah di sini, silakan sekolah S2 di sini. Kita buat kerjasama di sini. Misalkan di Indonesia itu cukup 2 semester lagi di Turki menggunakan bahasa Arab. Kan bahasa Arab ada kebanyakan bahasa Arab ya. Nanti atau MPI juga bisa ambil public administration atau public policy di sini. S2-nya manajemen manajemen publik, administrasi negara atau administrasi pemerintahan. S2-nya nanti bisa kita kerjasamakan gitu. Jadi ijazahnya nanti ijazah Turki. Ini saya sedang di Istanbul, sedang melakukan kerjasama. Baik, sampai sini. Demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan sehat semua. Tetap semangat, makan yang banyak, makan yang enak, tidur yang nyenyak, dan belajar yang giat. Allahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran. Terima kasih, Pak. Ya, sami-sami.